pemirsa yang berbahagia, syukur yang terakhir setelah kita tadi syukur bil qalbi ya, dengan hati, kemudian bil lisan dengan lisan, sekarang kita syukur bil a'dha, bil harakat dengan gerak, dengan aktivitas. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla qama hatta tafattara rijlahu. Qalat Aisyah, ya Rasulullah, atas na'u hadza wa qad ghufira laka ma taqaddama min dambik wa ma ta'akhkhara. Faqala ya Aisyah, afala akunu abdan syakura. Satu ketika Rasulullah itu sholat malam ya. Beliau terus sholat terus sampai diceritakan kakinya bengkak saking banyaknya rakaat yang dilakukan. Aisyah istrinya bertanya, "Jeng Nabi, apa sih yang engkau lakukan itu? Panjenengan kan sudah diampuni dosanya, dosa yang sekarang maupun dosa yang dulu sudah diampuni semua ini. Dosa dulu, dosa yang datang sudah diampuni. Mengapa panjenengan kok sholat repot-repot begitu sampai bengkak kakinya itu?" Apa jawab Nabi? Ya Aisyah, afala akunu abdan syakura. Aisyah, apa saya tidak boleh sih jadi hamba yang banyak bersyukur? Itu jawabannya. Sampai tak lakoni bengkak itu sebagai bukti saya itu ingin bersyukur kepada Allah, syukur bil a'dha, dengan gerakan-gerakan itu. Ini jawab Nabi. Artinya apa? Bahwa Nabi kita sudah memberikan contoh. Syukur bil a'dha tadi itu, sampai berpayah-payah hanya pingin menjadi dirinya mendapat predikat abdan syakuro, manusia yang bersyukur. Nah sebetulnya kalau mengacu pada hal ini, semua yang ada di tubuh kita ini nikmat Allah semua. Minimal 7 organ anggota tubuh kita itu. Pertama mata, mari saya ajak ya pemirsa ya. Mata yang kita miliki ini, kalau kita sekarang biasa bisa melihat nih betapa indahnya pemandangan. Kita tahu warna merah, biru, hijau, kuning dan sebagainya. Tiba-tiba kita tidak bisa melihat. Coba bayangkan, pejamkan mata Anda, tidak bisa melihat warna merah, biru, kuning. Tidak bisa melihat, membedakan apa itu pemandangan yang baik, tidak bisa. Kayak apa? Coba pejamkan sebentar saja, tiba-tiba saya buta. Coba. Kita kan tidak tahu. Apa kita yakin kita selama hidup akan selalu bisa melihat? Tidak tahu kita. Ini nikmat yang luar biasa. Allah memberikan mata sehingga kita bisa melihat. Ini nikmat yang luar biasa. Oh iya kan? Ini berarti kita perlu bersyukur. Kita kok tidak diciptakan sejak lahir jadi orang buta misalnya, bisa melihat. Kita ya Allah bisa menikmati indahnya bunga warna-warni itu. Ini nikmat dari Allah. Itu mata coba. Oleh karena itu kemudian kita harus tadi bersyukur. Bagaimana menyukuri mata yang diberikan Allah ini? Ya kita gunakan dengan yang baik-baik. Untuk memandang yang dihalalkan Allah. Jangan memandang hal-hal yang diharamkan Allah. Tapi kita, ya Allah Gusti ya kan, terus terang ya, termasuk saya, sulit kan untuk memfungsikan mata dan sebagainya. Lebih-lebih misalnya saya sebagai seorang laki-laki, tentu ketika melihat lawan jenis perempuan pasti, nah ini, disinilah mata kita itu paling berat ketika melihat lawan jenis. Ya kan? Kita kadang kemudian karena organ mata itu luar biasa. Ya. Ini memotret
ya, memotret segalanya. Ya. Kita melihat, kita nyawang, maka kan ada anjuran nyawang ya, nyawang yang bukan mahramnya itu pada ketika dia melihat pertama tidak apa-apa, tapi jangan diteruskan. Ini kan repot ya. Ya biasanya tentu saja kita manusia lemah, penuh dosa, apalagi kita masih muda. Ketika kita sawang-sawangan, justru kita nyawang itu ada kenikmatan kan ya. Nyawang, laki-laki yang perempuan kan nikmat itu, kedep-kedep ya kan, mesem, itu nikmat, tapi itu dosa. Inilah diberi nikmat, kita akui saja lah itu dosa, ya kan? Justru ketika itu kita merasa punya kenikmatan, bisa nyawang, temu mata, kemudian kita merasa puas, kita mesem ini. Nah, demikian pula kita tidak boleh melihat orang lain dengan penuh kehinaan, ya. Ini baru mata, tentu masih banyak, ada hidung, ada telinga, ada perut, ada kemaluan, ada kaki. Nanti bisa kita bahas ya pada kesempatan yang lain, kita teruskan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita dan manfaat walaupun setipis kelamat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala dzatil mukammalah wa rahmatil munazzalah ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli ya dal bahai wal jalali wa asila. Allahumma kama khasastana bi kitabikal karim wa hadaitana ila siratal mustaqim asli bihi minna jami'a ma fasada wa tahhir bihi minna ma dhahar watan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.